Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar matematika bersama-sama. Kali ini kita akan bahas mengenai dua garis yang bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Untuk memahami jarak dua garis yang bersilangan, silakan simak contoh soal berikut. Diketahui balok ABCDEFG H dengan panjang 10, lebar 6, dan tinggi 4 cm. Tentukan jarak garis DH dan BC. Ini dua garis yang bersilangan ya. Kalau seandainya diperpanjang ini, kemudian BC-nya juga diperpanjang, nah akan nampak seperti ini. Jadi tidak berpotongan. Berarti ini tidak sejajar juga, berarti ini bersilangan. Berapakah jarak DH ke BC? Berarti kita harus menarik garis yang saling tegak lurus antara DH dengan BC. Ini perpanjangannya kelihatan ya. Nah, garis yang tegak lurus dengan DH dan BC garis apa? Garis mana? Iya, garis DC ya. Kalau kita lihat garis DC itu ini 90 derajat. Kemudian DC dengan BC ini juga 90 derajat. Nah, ini bisa kita lihat ya, bahwasanya garis DC ini tegak lurus dengan HD. DC juga tegak lurus dengan garis BC, sehingga garis DC ini adalah menunjukkan jarak dari garis DH ke BC. Besaran dari DC-nya adalah panjang dari baloknya itu ya. Jadi ini 10 cm. Kita ambil dari balok yang sama juga. Tentukan jarak garis AH dan BF. AH-nya ini yang kuning, BF-nya yang merah. Kalau diperpanjang, kalau kita putar ini, dua garis tersebut meskipun diperpanjang tidak bertemu pada satu titik ya. Jadi tidak berpotongan. Jadi keduanya saling bersilangan. Ini di bidang yang ini ya. Kemudian garis ini, merah ini berada di bidang yang ini. Jadi di dua bidang yang berbeda. Berapakah jarak garis AH dan garis BF? Ya, kalau kalian lihat yang mana kira-kira garis yang mewakili jarak dari garis AH ke garis BF. Iya, ini kan disambungkan oleh satu garis ya, dari dua garis AH dan BF itu. Yaitu garis apa? Garis AB. Nah, kalau kita lihat ini, apakah garis AB itu membentuk sudut 90 derajat dengan AH? Kita cek ya. Ini garis AH-nya yang kuning, AB-nya yang ini. Iya, membentuk 90 derajat. Apakah garis AB ini membentuk 90 derajat dengan garis yang merah? Kita cek juga sudutnya. Yang merah ini ke AB. Iya, membentuk 90 derajat. Jadi, jarak dari garis AH
ke garis BF itu diwakili oleh garis AB. Yang panjang AB itu adalah sama dengan panjang dari balok. Yaitu berapa? 10 cm. Soal berikutnya adalah diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak garis HB dan garis AC. HB-nya adalah diagonal ruang dari kubusnya, sedangkan AC-nya adalah diagonal bidang pada alasnya. Kalau kita lihat di sini, dua garis itu adalah garis yang saling bersilangan. Kalau kita mau menentukan jaraknya, berarti dicari garis yang nanti saling tegak lurus. Garis yang dibuat itu tegak lurus dengan garis biru, juga sekaligus tegak lurus dengan garis yang merah. Bagaimana cara membuatnya? Untuk membuatnya yang pertama kali adalah buat bidang yang memuat HB. HB itu termuat di bidang HD, BF. Nah, kelihatan gambarnya seperti ini. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari garis yang menghubungkan garis biru dan merah itu, yang keduanya harus membentuk sudut 90 derajat. Bagaimana caranya? Kita tarik saja tengah-tengah garis birunya ini. Kemana? Kalau ke sini tidak mungkin nanti ya. Nanti nggak akan memotong tegak lurus. Coba kalau kita hubungkan ke F ini, garis ini, titik ini. Ini ke F. Kita hubungkan titik O ke F ya. O-nya ke F. Kemudian kita coba cek apakah itu tegak lurus dengan garis biru OF-nya itu. OF-nya itu, ini O-nya ya, ini F-nya. Apakah tegak lurus dengan garis biru? Coba kita cek sudutnya. Ini dengan ini. Iya, membentuk 90 derajat. Berarti kita tinggal ngecek yang merah ini, apakah tegak lurus dengan yang OF. Kita putar dulu. Apakah yang merah itu tegak lurus juga dengan OF? Kita cek. Ini dengan ini. Iya, membentuk 90 derajat. Berarti nanti jarak dari garis AC dan HB itu adalah ditunjukkan oleh O ke sini ini. Misalkan ini adalah titik P. Nah, berapakah panjang dari O ke P? Kalau kita lihat ini. Nah, masih ingat gambar ini? Iya, gambar ini adalah gambar ada di video cara mudah menentukan jarak pada kubus. Dari video tadi diperoleh gambar kubus seperti ini, yang mana rusuknya adalah 4. Kalau kita ambil bidang BDHF-nya, maka akan terlihat seperti ini. O ini adalah tengah-tengah dari DB. Kemudian dari O ini ditarik garis ke F. Ini adalah sudut 90 derajat. Ini adalah titik P. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang OP atau jarak titik O ke P. Kalau kita mau mencari panjang OP,
kita nanti bisa melalui segitiga OBP. Akan tetapi kita harus tahu dulu panjang BP-nya berapa. Panjang BP ini adalah merupakan tinggi dari segitiga OBF. Yang mana OF-nya diketahui, kemudian ada OB-nya yang juga diketahui, nanti BF-nya juga diketahui. Berapakah OB? OB-nya ini adalah setengah dari DB. DB-nya ini adalah diagonal sisi. Rusuknya 4 berarti 4 akar 2. Jadi OB-nya ini adalah 2 akar 2. Kemudian BF-nya ini adalah 4. Merupakan tinggi dari kubus ya. 4. Kemudian OF-nya. OF-nya ini adalah titik sudut ke titik tengah bidang. Berarti rusuknya 4 per 2 akar 6. Jadi OF-nya adalah 2 akar 6. Sekarang kita cari dulu PB-nya. Perhatikan segitiga OBF-nya. OB ini tegak lurus dengan BF. Kemudian PB itu tegak lurus dengan OF. Sehingga untuk mencari PB-nya, maka nanti PB-nya sama dengan OB dikali BF dibagi OF. Kemudian dimasukkan OB-nya 2 akar 2, BF-nya 4 dibagi 2 akar 6. Ada yang bisa disederhanakan ya, ini 4 dibagi dengan 2, hasilnya 2 nanti. Sehingga ini 2 akar 2 kali 2, kemudian akar 6 ini menjadi akar 2 kali akar 3. Ini ada yang sama, akar 2 dengan akar 2, dicoret dulu, sehingga sama dengan 4 per akar 3. Kalau dirasionalkan penyebutnya dikalikan akar 3 per akar 3, jadi sama dengan 4 akar 3 per 3. Ini adalah PB. Kalau kita mau mencari OP, berarti OP kuadrat itu sama dengan sisi miringnya adalah OB kuadrat dikurangi BP kuadrat. Kemudian dimasukkan OB-nya adalah 2 akar 2 kuadrat dikurangi 4 per 3 akar 3 kuadrat. Kemudian ini 2 kuadrat itu 4, akar 2 kali akar 2 itu 2. Ini 4 kuadrat 16, ini 9, akar 3 kali akar 3 itu 3. 3 bisa disederhanakan dengan 9, sehingga yang di sini nanti tinggal 16 per 3. Kemudian di sini dibuat berpenyebut 3. Sehingga nanti atas dikalikan 3, 8 kali 3 itu 24, 24 dibagi 3. Jadi 24 per 3 dikurangi 16 per 3, ketemu 8 per 3. Ini adalah OP kuadrat, yang dicari adalah OP saja. OP berarti akar dari 8 per 3, sama dengan akar 8 per akar 3. Ini akar 8 itu sama dengan akar 4 kali akar 2. Jadi ini yang atas tinggal 2 akar 2. Dikalikan, dirasionalkan penyebutnya, jadi dikalikan akar 3 per akar 3, maka akan sama dengan yang atas ini 2 akar 6 per akar 3 kali akar 3 itu 3, jadi 2 akar 6 per 3, atau 2 per 3 akar 6. Ada cara yang lain lagi. Ini adalah 2 bagian, ini 1, kemudian ini 2. Sehingga kalau kita mau mencari panjang OP, itu adalah 1 per 3 dari OF. OF-nya ini adalah berapa? Tadi 2 akar 6. Jadi 1/3 kali 2 akar 6. Sehingga sama dengan 2 per 3 akar 6. Sama dengan 2 akar 6 per 3. Jadi sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang paham, silakan diulang kembali videonya. Dan silakan juga boleh bertanya
via WA boleh, di komen juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.